Penduduk Indonesia mayoritas di dunia itu, Muslim terbesar di dunia itu 65% buta aksara Al-Quran. Masya Allah. Pertanyaan yang muncul, pernah ketua RW mendorong ketua RT untuk mendorong warganya ke masjid? Maka ketua RW selama 1445 sampai dia menjabat di bawah akan juga diperiksa oleh malaikat. Silakan tersinggung. Yang penting saya sudah sampaikan. Kenapa? Karena keinginan kita untuk nanti reuni di surganya Allah. Amin. Bagaimana reuni itu? Perbuatan duduk seperti ini, perbuatan bersama RT, RW, sampai presiden, itu dikumpulkan seperti di Arafah. Tapi orang yang ke surga jumlahnya Sedikit. Kenapa? Kenapa? RT tidak punya peran membiarkan warga tidak ke masjid. RT tidak mengurus warga yang tidak bisa baca Quran. RT tidak mengurus warga yang sholat berjamaah. RT tidak mengurus berapa orang miskin di RT itu. RT tidak mengurus berapa orang yang lapar di RT itu. Maka RT, RW, sampai presiden melanggar arwa'aital ladzi Yukadzibu biddin. bahaya. Kalau lihat dari sisi Quran, maka yang perlu dilakukan oleh kita adalah hijrah. Kalau itu secara negara, secara keluarga, peranan ibu lebih besar untuk memakmurkan masjid ini. Pertanyaan yang muncul kepada ibu-ibu ini, sudah pernahkah ibu-ibu ini menjelang waktu subuh, sudah ada suara mengaji di masjid, ibu bangunkan suaminya, "Assalamualaikum ayahanda." Ada yang begitu? Bentar lagi. Astagfirullah. Dosamu besar. Bu, dosamu besar. Siram. Kau tidak saja melayani suamimu, tapi mendorong dia memakmurkan masjid. Kalau tidak, kau bertanggung jawab. Dan jangan menikah sembarang. Maka bertugas mendorong suami dengan siapa? Anak laki-lakinya ke masjid. Kenapa ke masjid? Kalau rumahnya jauh, dia bersama suami, dan anak laki-laki bersama suami menuju masjid dari rumah yang jauh itu, dihitung jarak langkahnya berapa langkah. Mungkin tadi orang yang memilih rumahnya jarak jauh itu orang yang mulia, karena dia melangkah dari jarak jauh mencari rumah Allah. Maka ibu yang ini adalah ibu yang berenergi dalam keluarga, karena dia tidak boleh membiarkan suami ada di rumah. Karena suami kalau sholat di rumah, dia sedang siap-siap mengganti kelaminnya. Tugasnya di masjid. Bagaimana ke masjid? Wahai ibu-ibu, ibu yang mendorong suaminya ke masjid berarti ibu yang mulia, karena dia menyambung rumahnya dengan rumah Allah. Bagaimana mungkin rumahmu berkah kalau engkau ibu hanya menuntut emas, menuntut tabungan, menuntut umroh haji, tapi gerakan untuk mendorong suami dan anak laki-laki ke masjid tidak pernah ibu lakukan, maka ibu akan bertanggung jawab penuh. Sekalipun anaknya udah dewasa. Terlambat ibu. Artinya dia sudah dewasa, ibu tidak ajarkan, maka itu tambah dosa lagi ibu. Kita fair aja. Karena habis-habis saya pergi, silakan ibu renung sendiri. Kenapa? Pak, kalau sudah didorong ibu dari rumah ke masjid, walau ada kawan kita jamaah di teras masjid, jangan buru-buru salaman dulu. Segera sambungkan rumah Bapak dengan rumah Allah. Rebut tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu baru ketemu teman dalam masjid itu. Ada ukhuwah di sana. Salaman sebagai ukhuwah. Selesai sholat, tahiyatul masjid, ada qobliyah,
Berjamaah selesai, berdoa sama-sama. Peganglah tangan anakmu yang laki-laki. Dan pernahkah Bapak Ibu lakukan itu? Oh belum, tidak pernah, bilang aja. Kalau belum, sudah tua masih bilang belum. Tidak pernah Bapak Ibu, Bapak lakukan itu. Maka mulai tahun baru 1446 Hijriah, kalau dia belum menikah, lakukanlah. Dan ibu harus lakukan itu. Setelah suami ke masjid, kalau ibu ikut ke masjid tidak apa-apa. Tapi kalau ibu ada di rumah itu lebih baik. Tugas ibu apa? Bersama anak gadisnya membuat mi'raj. Mi'raj dari rumah, mi'raj anak laki-laki dan suami ibu dari masjid. Maka di sini Allah akan membuat energi kehidupan. Kenapa ibu tiap hari mengeluh? Karena rezeki suami ibu kecil sekali. Kenapa? Kesalahan ibu sendiri. Tiap hari mengeluh, tiap hari kecewa, tiap hari marah-marah, tiap hari ribut. Ibu tidak pernah membuat kunci rezeki besar yang sudah disiapkan oleh Allah. Karena ibu mendorong suami dan anak laki ke masjid. Sistem ini dilakukan, maka Allah menurunkan keberkahan buat keluarga itu. Berapa besar pun harta yang suamimu dapat, engkau akan bahagia karena datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, setelah ibu sholat bersama anak perempuannya di rumah, jangan kemana-mana. Tapi sambutlah suamimu dan anak laki-lakimu baru pulang dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan yang paling membahagiakan. Ketimbang dia ke kantor, ketimbang dia ke pasar, ketimbang dia kemana-mana, kecuali perjalanan yang paling mulia adalah rumahmu dengan rumah Allah dia sambung. Maka rugi kalau bapak-bapak pergi ke masjid seorang diri tanpa membawa anak laki-lakinya. Karena nanti anak laki-laki akan mengatakan, bapak termasuk pimpinan yang tidak ahli dalam rumah. Pergi ke masjid sendiri, mengaji sendiri, buat kebaikan sendiri, tidak melibatkan anak laki-lakinya, maka bapak akan diproses menjadi tersangka baru dalam rumah tangga. Waspadalah itu. Siapa suruh undang saya? Nah, setelah pulang dari masjid, Bu, peganglah air putih hangat, lalu sambut suami dan anak laki-laki. Satu untuk suaminya, satu untuk istrinya. Sesudah itu, cium tangan suami, jangan di luar ini, tapi dalam telapak tangan bagian dalam. Sesudah dipersilakan anak laki-laki mencium telapak tangan ibu bagian dalam, peganglah tangan kedua suami dan anakmu menuju meja yang di sana sudah siap makanan yang enak. Subhanallah. Maka di pagi hari itu, senyum-senyum pernah ibu lakukan itu? Bu, Pak, pernah ibunya melakukan itu kepada bapak-bapak? Bagaimana kau bisa dapat emas 5 kilogram? Kalung 10 gram? Hal kecil yang mendatangkan gram itu kau tidak buat. Tapi kalau terbiasa setiap hari seperti itu, demi Allah, suami-suamimu tidak akan pernah mendiam. Hanya lagi. Suami-suamimu akan terperangkap dengan caramu yang indah itu, dan dia bilang, kalau begitu saya jadi suami harus memberikan hadiah terbaik. Pergi ke kantor, begitu jam kantor selesai, segera cari toko emas. Dan tutup, ini yang ketawa. Ini yang harus dilakukan oleh kita. Maka secara otomatis Bapak akan membuat hubungan Bapak dengan keluarga. Surga belum kita datang di surga, belum. Tapi sudah mulai ada surga kecil dibuat oleh suami dan istri dengan suasana yang kecil nyaman. Itu menjadi potret. Potret kemana? Ke surga yang besar. Nah, sementara kita belum menemukan surga secara nyata, kita tidak pernah buat itu di rumah. Terutama ibu-ibu.
Pertanyaan kepada ibu-ibu. Suami ibu cari nafkah, tiba-tiba dari Bandung, dari Bekasi ke Bandung, di tengah jalan tabrakan, suami ibu selamat, urusan tidak tuntas karena kecelakaan, dia kembali. Ketika suami pulang, apa ibu katakan? Halo? Apa yang ibu bilang pada suaminya? Apa? Alhamdulillah masih selamat. Apa lagi? Apa ya? Terima kasih ya Allah atas kasih diselamatkan. Ibu sudah kabar bahwa suami ibu tabrakan dan dibawa pulang ke rumah ibu. Ibu pertama harus sujud syukur. Kenapa sujud syukur? Bukan karena keselamatan suaminya, bukan. Tapi apa yang terjadi? Ibu sujud syukur karena masih ada kesempatan untuk suamimu sujud kepada Allah Rabbul Alamin. Terima kasih ya Allah. Walaupun kecelakaan dan urusannya tidak beres, tidak berhasil, tapi engkau masih mempersilahkan dia pulang untuk sholat berjamaah di kompleks masjidku sendiri. Ada yang ibu lakukan itu? Nah, itu masalah ibu semua. Itu persoalan yang hari ini kita tidak punya. Karena yang terputar dalam pikiran kita adalah sesuatu yang menurut kita adalah rutinitas yang pada akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Maka mulailah hijrah di tahun baru ini proses. Dan saya mau tanya ke mereka ini, pernahkah bapak-bapak di kompleks RT, ada 4 RT itu, berkelahi gara-gara tidak kebagian saf pertama? Gak ada. Belum pernah kita lihat orang Islam Indonesia kasusnya dibawa ke pengadilan atau ke polisi gara-gara tidak kebagian saf pertama. Justru dia memilih berada di saf yang terakhir. Dipanggil oleh imam maju saf pertama, sudah kamu saja di depan. Padahal Bapak Ibu, terutama Bapak-bapak, yang berhak dulu di saf terakhir itu adalah perempuan. Jadi kalau Bapak-bapak yang dulu di saf belakang, itu adalah sudah mulai siap-siap merubah kelamin. Karena mengambil hak wanita. Tugas bapak-bapak, sembelih sapi di depan, onta di depan. Kalau tidak kebagian onta di saf pertama, ambil saf kedua sapi. Kalau tidak kebagian sapi, ambil kambing. Jangan sampai jadi telur ayam. Kenapa bapak-bapak sampai tidak punya istri 2? Karena kebiasaan memilih terakhir. Maka istri tidak pernah berkahi kamu menikah lagi. Kasihan deh lo. Benar bu? Bu, benar bu? Kalau ibu menghalangi suami termasuk durhaka. Karena itu perintah agama. Dan sudah menjadi perbuatan Nabi. Jangan kau mengeluh. Dolim namanya. Karena kalau ada 4 kantor 3 kantor menemani ibu, ada pintu 3 rizki, 4 pintu rizki yang Allah siapkan. Tapi kalau cuma 1, tiap hari kau mengeluh, gelisah, kesal. Itu makanya salah ibu di situ. Nah, langkah yang panjang ini mendorong dia. Bagaimana mendorongnya? Bu, tidak ada agama sehebat agama ini. Panggilan yang menyenangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika ibu mendengar kalimat ini, dirimu kecil, suamimu kecil, anakmu kecil, hartamu kecil, keadaan hidupmu kecil, gerakan suami dan anakmu merebut bersama Allah Maha Besar. Di mana? Rumah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Istrimu bukan Tuhan, suamimu bukan Tuhan, hartamu bukan Tuhan, anakmu bukan Tuhan, hidupmu bukan Tuhan. Tuhanmu adalah la ilaha illallah. Segera ukir.
bekas-bekas la ilaha illallah sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada orang yang menjemput engkau di padang mahsyar. Tidak ada orang yang membuka karpet merah di padang mahsyar agar engkau menuju ke surganya Allah. Kecuali manusia yang menjadi saksi yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambunglah hubungan itu ke rumah Allah, supaya kau nanti dapat karpet merah bersama keluarga, bersama lingkunganmu di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Hayya 'alas salat. Panggilan Allah untuk menuju kemenangan di rumah Allah. Pak, tadi saya bilang, datang jangan dulu salaman, sambungkan rumah dulu. Sesudah itu salaman sebagai ubuah. Selesai sholat, segera pulang ketemu istri. Agar sambungan mi'raj dari engkau dan anak laki-lakimu dapat dipertemukan kembali oleh istri dan anak gadismu. Di mana? Meja makan tadi. Isinya nasi uduk, ikan goreng, ada tempe, ada sayur asam. Makan rasanya di lidah. Tapi yang cemburu kepada bapak dan ibu adalah ribuan malaikat dari Al-Aras Al-Azim. Ketika mereka cemburu lalu mereka bilang sama Allah, ya Allah kami malu. Di pagi hari yang mulia ada hambamu di rumah mereka membuat surga kecil. Lalu Allah bilang, kalau begitu engkau mengepakkan sayapmu dari Al-Aras Al-Azim ke dalam keluarga. Ibu tidak pernah lakukan. Tadi ibu bilang sama saya, tidak suka punya suami yang galak. Padahal yang menjodohkan ibu dengan suami yang galak siapa? Berarti menolak pemberian Allah. Betul? Bu, kau tanggung jawabkan. Kenapa ibu bilang sama saya tidak suka suami yang galak? Allah tahu ibu ini adalah istri yang soleha, yang wajib berjodoh dengan suami yang galak. Tujuannya apa? Ibu merebut pahala tambahan dari Siti Asia. Karena Siti Asia itu suaminya galak bernama Firaun, tapi hari-hari dia merebut kebaikan. Maka ketika suamimu marah-marah, jangan kau masuk kamar, kunci pintu dan menangis dalam kamar. Itu tidak cerdas sebagai orang Islam. Wala tahinu wala tahzanun antum a'launa in kuntum mu'minin, surat Al-Imran ayat 139. Jangan begitu. Itu bukan jiwa orang beriman. Justru ketika suamimu marah, dekati dirinya dan katakan, Papa, Ayah, Abang, kan, aku bahagia kalau engkau marah pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Oh, terusin marah. Dan Bu, tidak sampai di situ saja. Lepaskan satu ciuman di pipi kanan suami. Saat dia marah, Ngomel. boro-boro apa? Orang kesel. Lepaskan satu ciuman dan katakan, Papa, Mama, Kang, Ayah, Abi, lanjutkan pembicaraan. Izinkan aku ke dapur. Apa yang ibu lakukan? Cari susu kambing atau masukkan gula atau madu, masukkan es batu dan bawa dengan nampan keluar. Pak, di mana Pak? Di mana Pak? Langsung katakan, sebelum lanjutkan marahmu, silahkan minum ini. Aduh. Begitu dia minum selesai, ambil gelas, lepaskan belasan ciuman di sebelah kiri. Pernahkah ibu lakukan itu? Solid. Wajar dia melirik lari wanita lain. Gimana Pak Aris? Tak boleh. Tak boleh itu, tak boleh. Tak boleh itu. Cerewet, galak itu di lahan amal ibu. Jangan diterjemahkan yang salah. Karena ciuman pertama, gelas air minum susu etawa yang dingin, tambah ciuman kedua, kedudukannya seperti
ibu sedang sholat sunat 8 rakaat di waktu duha. Masya Allah. Pahalanya melimpah. Daripada ibu masuk kamar, suami macam apa? Kurang ajar. Aku sudah cuci pakaiannya, aku sudah setrika pakaiannya. Brengsek loh. Apa itu? Dan wahai bapak-bapak yang mulia, Itu bagi bapak-bapak sekarang. jika bapak menikah dan ketemu istri yang cerewet, katakan alhamdulillah. Katakan alhamdulillah. Maka bilang punya suami yang galak, alhamdulillahirabbil alamin. Dia dikirim oleh Allah agar engkau jemput Amalia tertinggi dalam rumah tangga. Lupa sholat sunat duha, tapi pahala yang ibu lakukan terhadap suami yang galak kedudukannya tinggi. Pak, sudah menikah 3 bulan pertama ketahuan istri bapak aman, damai. 1 tahun kemudian ketahuan aman, damai. 3 tahun kemudian ketahuan istri bapak cerewet. Sujud syukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, saya sudah istikharah bertahun-tahun. Engkau kirim wanita ini menjadi istri bagiku. Ketahuan dia cerewet. Subhanallah, engkau maha mulia. Engkau kirim radio rusak menemani dia. Alhamdulillah. Yang kirim Allah. Maka bagaimana memperbaiki radio rusak? Bawa ke tukang servis yang mulia. Kau tidak boleh bawa dia kemana kecuali masukkan iman yang baik dan benar kepada dirinya. Itu yang dibangun oleh kita. Supaya apa? Pintu langit yang tertutup ini terbuka. Dari mana? Dari langit. Menuju rumah kita. Menuju siapa? Istrimu. Menuju siapa lagi? Suamimu. Siapa lagi? Anak laki-lakimu. Siapa lagi? Anak perempuanmu. Sehingga anakmu tidak mengambil teladan orang lain kecuali teladan dari ayah dan ibu yang ada di rumah. Ciptakan keteladanan itu kepada mereka supaya mereka tidak mengikuti cara hidup orang lain, tapi mengikuti cara hidup ayah dan ibunya yang dituntun dalam agama ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita berada pada satu konsep bahwa hidup itu singkat. Bu, Pak, hidup itu singkat atau panjang? Nah, umat Nabi Muhammad hanya 63 tahun sesuai umat Nabi Muhammad. Bu, berapa tahun? 63 tahun. Usia 63 tahun dari umat Nabi Muhammad, tapi energinya mengalahkan yang usianya 900 tahun. 1000 tahun. 700 tahun. Maka ketika engkau melayani suami yang galak tadi, pahalanya tinggi. Langit goyang karena kebaikanmu untuk melayani laki-laki yang galak hadir di rumah. Lambat laun dia capek galak kepada dirimu sehingga dia minta ampun kepada Allah. Dia akan memelukmu seerat-eratnya dan minta maaf karena dia ingin bersamamu dan ini kembali di surganya Allah. Kuncinya ada di tangan ibu-ibu. Jangan menuntut emas, jangan menuntut berapa gram, jangan menuntut berapa tabungan, jangan menuntut berapa rumah, tapi tuntutlah kepada suami bapak. Tolong makmurkan rumah Allah. Nanti Allah makmurkan dirimu dan diri dan anak-anak keturunan kita. Ini yang tidak jalan. Ini yang tidak jalan. Maka mulai Pak RW rapat pertama di tahun baru ini, kumpulkan ketua-ketua RT agar mulai makmurkan masjid ini. Bagaimana cara makmurnya? Jangan bawa orang tua-tua ini ke masjid. Jangan. Tapi bawa anak-anak muda karena orang tuanya di depan. Konsepnya bagaimana? Dorong anak-anak mudamu yang laki-laki berdiri di saf pertama belajar memotong onta. Biar bapaknya di saf yang kedua. Karena bapak sudah terbiasa ada di saf pertama. Kalau bapak belum terbiasa ada di saf pertama, berdiri bersama anak laki-lakinya di saf pertama. Anak 1 ekor onta, bapak 1 ekor onta. Lalu pulang lapor kepada ibunya, "Mak, wahai permaisuri, aku bawa anak laki-lakimu
Dan kita sedang menyembelih onta 1 ekor dan disaksikan oleh malaikat Allah. Di mana? Masjid Al-Ikhlas. Suami melepaskan, istri akan melepaskan 1 ciuman tambahan di jidatnya. Aku bangga punya suami seperti dia. Ada pernah ibu lakukan itu pada suami? Astagfirullah. Wajar. Sama-sama. Waw fatawa jaro fatajor. Bacanya 5 harakat. Bacanya wajar. Sama-sama. Waw fatawa jaro fatajor. 5 harakat. Wajar. Renungan sendirilah, renungan sendiri. Sehingga energi kita adalah bukan energi dunia. Bukan energi dunia. Energi kita adalah energi akhirat. Bagaimana energi akhirat itu? Sudah mulai membuat baiti jannah. Rumahku adalah surga. Bagaimana kau dapat surga di dunia kalau kau belum pernah lakukan itu? Dan bagaimana kau bisa dapat surga akhirat? Dunia kau tidak menikmati. Buka surat 42 ayat 20. Barang siapa yang mencari keuntungan akhirat, Allah selalu menambahkan keuntungan dunia baginya. Barang siapa yang mencari keuntungan dunia, Allah beri kepadanya sebagian kecil. Tapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa sama sekali. Maka metode hidup yang paling sederhana menurut Ustaz Fadlan adalah hidup itu mulai dari Hajar Aswad, berhenti dan berakhir di Hajar Aswad. Hidup itu mulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. Surat 2 ayat 156. Bapak-bapak ibu sudah hafal, cuma tidak tahu nomor ayatnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini banyak orang yang takut menyebutnya. Betul? Bapak kalau dengar kalimat ini takut atau senang? Takut. Astagfirullahaladzim. Senang. Ini kalimat energi dari Allah. Karena ayat itu disebutkan oleh para mufassir kepada kita bahwa sesungguhnya kami milik Allah. Kepada Allah kami kembali. Tapi pada tahun baru ini saya mau bilang sama Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas bahwa ayat ini energinya sangat luar biasa. Artinya energinya mendidik manusia supaya ketika mulai dari Allah dan akan berakhir di hadapan Allah, kita menjadi kualitas yang terbaik. Lihat surat 67 ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di situ Allah mengatakan, kami sengaja menciptakan kehidupan dan kematian untuk mencari tahu siapa yang paling baik perbuatannya, liyabluwakum, siapa yang paling dekat dengan Allah, siapa yang paling dekat dengan surga Allah, siapa yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, siapa yang dekat dengan masjid Allah, siapa yang dekat dengan masjid Rasulullah Muhammad SAW, siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sehingga sebelum berhenti di Hajar Aswad, mereka menyiapkan diri sebaik mungkin. Di sebelah Hajar Aswad ada Al-Mutazam. Perbaikilah komitmen hidupmu. Bagaimana cara memperbaikinya? Bapak Ibu, saya dan seluruh umat manusia di dunia sudah membuat komitmen itu di dalam rahim ibu sejak 129 hari. Ketika Allah tanya, surat 7 ayat 172. Surat 7 ayat 172. Alastu bi rabbikum? Apa jawaban ibu-ibu? Apa jawaban ibu-ibu? Hei, jawab rame-rame, jamaah. Apa jawaban ibu? Qalu bala syahidna.
Itu adalah komitmen terakhir. Apa jawaban Bapak?